Nah, ini kan baru beberapa waktu yang lalu Pak Presiden datang, ya kan. Kemudian beliau sempat viral itu nyobain sepatu endek, ya, Jembrana gitu lah. Dan beliau berkomentar, wah ini bisa jadi anak muda nih saya nih pakai gini nih. Apa tuh Pak perasaannya dan kenapa beliau tiba-tiba bisa nyobain gitu loh Pak? Nah untuk itulah kalau saja terjadi tol menuju Jembrana itu terjadi, maka itulah dikatakan sebagai bomnya kemajuan Jembrana. Saya punya mimpi 2006 kita Jembrana emas. Kita mencatat rekor tertinggi di Bali sebagai penerima investasi masuk ke satu kabupaten. 3 triliun lebih. Kembali lagi bersama Ojan di sini dan kali ini untuk podcast kedua kalinya kami bersama salah satu bupati pimpinan daerah di wilayah Bali yang paling barat, ya, yaitu Bapak Inengah Tambel. Di podcast pertama begitu banyak hal menarik yang kami temukan dari diri beliau dan spirit beliau serta misi dan visi beliau untuk membangun Jembrana. Nah, tidak lain dan tidak bukan, kita sapa langsung beliau, yaitu Pak Bupati Jembrana, Pak Inengah Tambel. Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Salam bahagia. Salam Bahagia. bahagia. Jembrana harus bahagia. Jembrana harus bahagia ya. Wah. Nah, Pak Bupati ini udah 2 tahun ternyata Pak. 2 tahun ya? Kita nggak ketemu nih. Oh, Bahkan iya. ini kalau nggak salah tanggal 26 Februari ini 2 tahun kepemimpinan Pak Tambel Ya, di Jembrana. Wah. Bagaimana kesan-kesan 2 tahun saya? 2 tahun, wah gebrakannya luar biasa. Oh. Ya, termasuk ya investasi mau dibuka kemana-mana ini loh yang saya lihat banyak sekali. Bahkan Iya. beberapa Ada alasannya itu. ada alasannya Pak. Ya nanti kita gali lah Pak ya lebih dalam. Nah itu dia belum dimulai saja sudah pasti semua Tribuners penasaran kan. Setelah 2 tahun ini apa kira-kira hal-hal yang sudah terjadi dan akan dilanjutkan lagi di prodi-prodi selanjutnya. Siap. Ya Pak Tambel ini kan Tambel itu sebagai obat. Tuh, di awal tuh sebagai obat. Masih ingat ya? Obat untuk Jembrana nih. Iya kan. Nah, obat apa nih Pak yang sudah Bapak berikan selama 2 tahun ini? Resepnya pas nggak nih gitu kan? Karena kalau overdosis kan bisa salah juga. Kalau kurang dosis juga bisa salah gitu kan. Nah, gimana nih Pak? Tambahnya apa nih? Obatnya apa nih, Semeton? Ya. Pertama saya harus temukan dulu masalahnya, ya. Masalah pada Jembrana itu adalah kita tidak punya warisan alam geografis yang sama dengan kabupaten lain. Ya, anggap Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Madia. Ya, Badung begitu indahnya, ada pasir putih, ada Legian, ada Sepinyak, ada Uluwatu, ya, ada Tanjung Benoa. Itu semua alam yang sangat memukau. Ya, kita beda di sini. Nah untuk itulah saya harus berinovasi dan saya harus kreatif. Ya, kalau saya mengandalkan apa yang ada hari ini adalah this is impossible kita bisa maju. Ya, kita harus berbuat mengerjakan sesuatu dan bisa dikatakan kita harus mimpi dan punya target. Dari dasar mimpi itu kita di-guidance untuk bekerja keras. Ya. Saya punya mimpi 2006 kita Jembrana emas. Jembrana emas di Jembrana emas ya. Dengan tagline itu saya harus berjuang bagaimana cara mewujudkannya. Ya. Kenapa emas Pak? Nah ini bukan perak lagi, langsung emas. Langsung emas. Karena prinsip kita Jembrana ini bisa maju, bisa akan sejajar dengan kabupaten lain jika toll road ini bisa segera terjadi. Oke. Jadi Hegwa ini menuju Denpasar Gilimanuk atau Jembrana Denpasar ini segera terjadi. Ya. Karena kelemahan kita hari ini, walaupun kita sebenarnya sudah bergerak di sektor non pariwisata, perkebunan, perikanan dan jasa kita udah bagus, ya.
Tetapi kita juga ingin juga mendapatkan pendapatan dari sisi pariwisata. Karena Bali itu dikatakan sebagai daerah pariwisata, gitu ya. Ya. Nah untuk itulah kalau saja terjadi tol menuju Jemberana itu terjadi, maka itulah dikatakan sebagai bomnya kemajuan Jemberana, gitu ya. Bahkan kita untuk menuju itu kita udah siapkan, Ya. ya. Satu, ada lokasi tanah provinsi yang 600 hektar. Di situ akan ada disebut dengan tempak terbesar di Asia, ya. Maka macam-macam dibangun di situ. Dan kemudian juga daerah juga sudah membangun nih. Kita punya rumah tenun, kita punya sirkuit all in one, ya. Nanti juga akan nyusul-nyusul lagi destinasi yang baru, termasuk juga destinasi ekoturism, kebun coklat, kebun kakao yang kita miliki yang sangat luas, yang bagus, gitu ya. Dan itu merupakan daya tarik buat kita juga, termasuk budaya. Makepung kita punya, Karapan Kerbau dan Jegong. Ini barang-barang mahal semua yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Cuma hari ini belum kita ekspos, belum kita eksplor secara besar. Karena apa? Karena itu tadi, tamu wisatawan itu belum datang ke Jemberana secara maksimal, gitu ya. Kalau itu sudah datang secara maksimal ke Jemberana, nah itulah kita sebut dengan Jemberana Emas. Oke. 2026 itu kenapa? Karena itu target penyelesaian jalan tol. Kalau hari ini mulai digarap jalan tol, 2026 itu selesai. Bang Ojan, gitu ya. Nah, begitu selesai jalan tol ini, kita nggak mau jalan tol selesai, ya udah selesai, begitu-begitu aja, enggak. Momentum ini kita ambil. Kita nggak sia-siakan. Kita harus ledakkan dengan membuat satu event besar di Jemberana. Sehingga begitu tol itu launching, kita pun launching dengan destinasi wisata yang ada di Jemberana. Ada apa di Jemberana? Orang akan bertanya, ini adalah sesuatu yang baru ada di Jemberana. Hari ini kan Jemberana sebagai lintasan antara Jawa Bali, ya kan? Orang hanya melintasi saja. Tapi nanti nggak sekedar melintas, dia akan tidur di sini, mungkin nggak jadi ke Denpasar. Cukup dan di sini aja. Gitu. Balik lagi. Makanya dulu sempat di podcast pertama bikin portal aja. Iya, Pak. bikin portal. Itu harapan kita. Itu Bang Ojan, ya. Siap. Jadi sisi menariknya seperti itu, dan saya mengatakan hari ini apa yang kita bangun seperti rumah tenun yang sempat dikunjungi oleh Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Jokowi, ya. Kemudian juga udah beberapa menteri. Dan hari ini juga dikunjungi oleh Bapak Wakasa, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, ya, Bapak Heri, datang ke beliau juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada rumah tenun. Rumah tenun sebagai sentra tenun Jemberana, sebagai sentra oleh-oleh Kabupaten Jemberana. Hanya satu-satunya mungkin di kabupaten yang punya kita. Ya, kita itu sentra tenun ini memberikan pemberdayaan kepada UMKM yang ada di Jemberana. Jadi seluruh produk UMKM yang ada di Jemberana itu kita tampung di sentra tenun. UMKM itu kan bekerja di rumahnya. Dia nggak punya toko, nggak punya tempat di mana mereka jualan, ya kan? Hari ini kita kasih toko, nggak keluar duit. Kita kasih tempat yang megah, yang representatif. Di mana itu, Pak? Di sentra tenun. Ya, sentra tenun kita ini menerima hampir sudah 212 produk UMKM. Ya. Dengan sekitar 71 kelompok UMKM sudah masuk barang di situ, Dan ini kebangkitannya terus, ya. Kemudian juga sentra tenun ini hari ini memang saya bilang masih biasa-biasa saja, tetapi nanti begitu Jemberana Emas tahun 2026 itu meledak, tol itu terjadi, kunjungan orang datang ke Jemberana, saya wajibkan sentra tenun itu sebagai pusat kunjungan oleh-oleh dari Bali. Setiap tamu yang datang ke sini wajib dia juga hadir di sentra tenun Jemberana. Nah, ini yang kita siapkan, Bapak. Jadi kita ini masih ada waktu untuk mempersiapkan diri menuju 2026. Kalau saja kita nggak siapkan dari ini, kita akan keleleran. Betul. Ya kan, begitu meledak apa yang kita lakukan? Bingung kita. Keduluan nanti investasi yang lain masuk. Ya kan, ini kita yang mempersiapkan. Kemudian juga dari sisi anak-anak muda kita juga kita siapkan juga banyak pelatihan yang hari ini kita juga lakukan untuk mempersiapkan anak muda kita bagaimana dia bisa berkompetisi, bisa bekerja dengan baik di tahun 2026, tidak usah meninggalkan kabupaten. Nah, gitu. Itu Bang Ojan.
Siap. Waduh, luar biasa nih Pak. Berarti memang crucial point-nya itu di Jembrana Emas, Ya. tol ini ya Pak ya? Tol. Itu momentum launchingnya akan digunakan Itu semaksimal mungkin ya. Kuncinya justru situ ya. Karena setelah tadi, ini kan Pak Tamba ini kan kayak dokter nih kan. Nah, Tamba kan dokter, obat Pak. Ya kan, kan menganalisa kemudian ingin Bupati membuat dukun resep lah, toh. dukun lah. Oh dukun lah ya, dukun lah. Nah, itu ternyata crucial point-nya. Oke Pak Tamba. Nah, kan banyak nih Pak, saya juga sudah mengamati pergerakan program-program Bapak ya, termasuk sirkuit all in one, ya, yang kemarin juga kalau nggak salah sudah dikunjungi oleh Pak Sandiaga Uno ya. Di sana itu sebetulnya nanti apa sih Pak titik krusialnya untuk membuat keramaian dan lain-lain itu? Sirkuit all in one itu namanya aja all in one, jadi semuanya di situ. Oke. Jadi konsepnya adalah ke depan ini kita susah sekali mempunyai ruang yang luas. Iya. Tanah itu adalah tanah timbul di pesisir pantai. Kita ambil, kita sertifikatkan menjadi milik pemerintah daerah. Saya nih, dapatlah kita tanah 4 hektar, ya. Kemudian pikiran saya bahwa kita banyak punya kegiatan keagamaan. Anggap ada ngapain masal, ya. Ada hari Maulud masal, ya. Maulid. Kemudian ada juga mungkin satu Muharram yang kita buat balik masal. Ada juga pengajian masal, ya kan? Ada juga mungkin nanti perayaan Imlek masal, ya. Ini tempatnya All in one. all in one. Di samping juga memang atraksi budaya. Satu, kita punya Mekepung, ya, balapan kerbau itu dibuat juga di situ. Memang lintasannya Ya, itu. lintasnya cukup, sirkuit di situ cukup, layang-layang. Oh. Ya, bentar lagi kita akan main layang-layang internasional di situ. Oh. Ya, kemudian juga burung merpati di situ juga. Ya, kemudian juga lomba dayung sampan karena di pantai di situ juga. Itu. Kemudian juga festival musik di situ juga. Ya, nah ini artinya sekarang ya di sirkuit itu adalah tempat bagaimana anak muda dan generasi Jembrana itu bisa mengekspresikan ya segala bentuk kegiatan yang mereka anggap bisa mendatangkan orang banyak. Itulah tempatnya, hubnya, ya. Sekarang ini yang ada hari ini anak-anak di situ latihan motocross. Sirkuitnya ada sirkuit balapan kerbau, Mekepung. Ada sirkuit motocross, tidak saling mengganggu. Jalurnya beda Pak? Jalurnya beda. Lintasannya beda. Kemudian juga ada sirkuit untuk enduro yang banyak tantangan. Iya, oke. Boleh tadi datang biar diantar sama anak hari ini sore. Silakan seperti itu ya. Tanggal 25 ini kita akan latihan bersama. Seluruh Bali mungkin hadir, pembalap-pembalap Bali. Itu di situ di tempat itu, begitu. Nah, ini apa sih manfaat sirkuit all in one? Apakah tidak mendatangkan duit? Itu ya pertanyaannya ya. Ya saya jawab. Bapak mungkin Bang Ojan mungkin melihat kecak den yang ada di Uluwatu. Ya. Setiap sore. Ya. Yang selalu membuat macet sore di Jimbaran dan segala macam Uluwatu itu ya. Dan itu mungkin dihadiri oleh 500 penonton. Tamu wisatawan. Sama dengan kita nanti ini sirkuit all in one. Cuma persoalannya kan orang datang ke Jembrana belum ada. Karena jarak yang menunggu jalan tol. Ya kan? Iya. Tapi begitu boom pariwisata Jembrana didatangi oleh 6 juta turis, Bang, saya kasih tahu sekarang. Mohon maaf nih, melatih orang untuk menjadi penari kecak gampang. Butuh waktu 2 jam, sepintas saya bisa ngelatih. Cak 1, cak 2, cak 3, cak. Oh. Saya ngerti kok. Ya kan? Gitu ya. Bisa. Karena yang dilatih manusia. Tetapi Bang Ojan bayangkan melatih binatang. Kerbau. Yang kita akan lombakan di situ. Itu jauh lebih menarik daripada itu. Itu maksud saya. Iya. Dan didampingi oleh kesenian jegongnya. Ya, ini akan menjadi duit Bang ke depan. Menjadi investasi pendapatan daripada Sekemekepung dan teman jegong dan penari.
setiap orang datang di sini juga nanti akan wajib dia menjadi pusat kunjungan wisata. Ada kalender pagi jam 8 sampai jam sekian ada pertunjukan ini di sirkuit all in one. Kalender kita buat. Mau Senin, mau Rebo, mau Minggu, mau Sabtu. Begitu. Berapapun tamu yang datang ini wajib lah. Mau datangnya 500, 200. Begitu dia kita juga bekerja sama dengan hotel-hotel aja karena kita wajibkan itu. Iya. Gitu kan menjadi pusat kunjungan. Iya. Dan ada juga yang memang datang sendiri di situ. Itu loh Bang. Iya. Nah, dengan menjual tiket umpamanya satu tamu 100.000 atau 50.000, ya ini kan tinggal dibagi duitnya. Berapa seko kepung, berapa seko jegok, berapa untuk pemeliharaan lapangan. Udah selesai. Dan berapa tim yang bekerja di situ. Iya. Nah, tapi kalau yang hadir nonton tuh 50.000 kali 500 ya kan lumayan. Dalam satu minggu dia bisa bergelakat 3 kali. Iya. Ya kan? Terjadi nggak? Terjadi Bang. Yang kayak Cak Denu kan setiap hari mereka. Iya. Yang di Uluwatu. Betul. Ini juga akan begitu Bang. Kalau 5.000 dan 5 juta sampai 6 juta wisatawan di Jemberana hadir. Saya sangat optimis bahwa kalau Paramount Picture ini terjadi, ya, Yang ditembak gitu ya. ya ditembak itu. Iya. Karena dia sudah punya followers Bang. Dia sudah punya pengikut Iya. hampir 10 juta. Iya. Dan di seluruh dunia. Di seluruh dunia, dimanapun dia berada akan dikunjungi. Gitu ya. Jadi dia kalau mengunjungi itu, dia akan mengunjungi juga yang lain, kan begitu. Ini mirip tempat ini mirip sama Disneyland gitu ya Pak ya. Disneyland. Jadi komplit di sana Komplit semua di sana. ada. Berarti pinggir-pinggirnya itu infrastruktur seperti hotel-hotel semua Hotel-hotel sudah ada siap golf semuanya. juga, ada golf juga. Bahkan saya dengar itu dekat sama krematorium juga ya. Iya, itu saya juga menghasilkan duit juga nanti ke depan. Oke. Karena begitu ada orang meninggal mau dikremasi ya. Kan ada budaya yang- ada kupon itu juga ini berjalan ke hotel-hotel. Kita udah siapin tempatnya itu. Oke. Jadi semua yang kita buat di sini itu tematik pariwisata Bang. Gitu. Jadi indah tempatnya, gitu ya. Iya, iya. Bahkan krematorium itu saya sebut krematorium bahagia. Oh, waduh. Jadi orang meninggal di sana itu bahagia Bang. Oh, perginya bahagia. Bahagia. gitu. Iya, iya, iya. Itu. Dan memang tempatnya indah, biayanya juga tidak begitu mahal. Karena di situ tidak cari duit, jadi menolong kerama lah itu. Nah ini yang dimaksud dengan sirkuit ilmuwan ini kembali saya sampaikan ke situ bahwa itu jadi seluruh kegiatan itu bisa kita pusatkan di situ. Iya, iya. Hari ini memang sifatnya sosial semua, belum kita bisa menggunakan apa-apa. Ini membangun awareness dulu gitu. Dulu. Nanti begitu kita datang 6 juta orang datang ke Jemberana, dan saya yakin Bang, Jawa Timur aja ini 30 juta warganya. Deket nih Pak, Iya, nyebrang deket. tinggal. Tinggal Saya pasang yakin portal lah ya. 2 juta tuh hadir di Jemberana. Lupa ke Denpasar. Lupa. Lupa. Jadi kalau bahasa Portalnya itu Pak ya, ya, kalau berarti. bahasa Maduranya lupa. Lupa. Iya. Bisa lupa tuh. Bisa lupa ya. Jadi begitu. Jadi kita sediakan di sini. Iya, iya. Dan kita kan ada rencana juga membangun tempat destinasi yang lain, Ya. ya, di samping tempat itu. Karena kita inginnya jangan sampai tamu itu satu jam one day kunjungan, one day visit, Iya. dia harus nginep Bang, stay 2 hari dia, baru kita ada uang masuk. Iya, iya. Ya, kalau dia satu one day visit dia kita akan menjadi apa ya? Hanya dikunjungi doang, jadi duitnya nggak dapat kita. Iya, iya, iya. Jadi harapan kita tamu datang ke Jemberana dia juga nginep dan makan dan berpoya-poya di sini. Begitu maksudnya. Itu sudah disiapin. Ya, itu siapin. Jadi ini kalau komposisinya yang domestik sama yang luar negeri menurut bayangan Pak Tamba ini Kayak sama. sama ya, 50-50 ya. 50-50. Artinya dari sana dengan transportasi tol yang gampang, dari sini juga kita pasang portal, 50-50 lah ya. Maka saya makanya punya tagline Jemberana Emas tahun 2026. Ya, kalau hari ini start tol 2025 selesai. 2026 kita udah start. Nah itu dah, jadi yang kita bangun nanti itu ekosistem. Ekosistem dulu ya. Saya membayangkan kalau hari ini ada turis datang ke Jemberana, saya nggak tahu nih. Mulai turis bangun tuh mau ajak kemana? Setelah jam 9 kemana? Setelah jam 11 kemana? Makan siang di mana? Setelah itu di mana? Dan dinner di mana? Tidur di mana? Masih belum, masih kabur. Dan ini kalau hari ini dia datang, ini akan menjadi bad comment. Ya, akan menjadi berita buruk
di negaranya. Wah, nggak usah dengan Jemberana, nggak ada apa. Tetapi nanti tahun 2026 kita sudah sangat siap. Ya. Mau agro boleh. Kita punya kebun kakao yang sangat luas. Hari ini saya tekad Jemberana dengan tagline juga sebagai kota kakao. Sekarang coklat kita bagus, ya, Iya. bagus. Ya. Kalau memang yang seleranya ke pantai kita juga sudah siapkan, ya. Ke budaya kita sudah siapkan. Yang modern kita siapkan. Yang mau ke agro kita sudah siapkan. Yang meditation sudah siapkan. Spiritual sudah siapkan. Nah, ini jadi komplit. Ya. Complete package sudah nih. Ya, sudah komplit. Dan di 2026 kita sudah siap jualan. Hari ini kita membuatnya. Ya. Ya, memang kita agak berat di sini Ya. berjuang ya, Ya. berjuang. Dan ada tantangan dari masyarakat juga, dukungan masyarakat dibutuhkan. Jadi satu persatu kita selesaikan sehingga akhirnya pada saat di tahun 2026 ini udah menjadi semacam ekosistem ya. Ya. Jam sekian di sini, jam sekian di sini, makan sesi di sini udah enak. Besoknya ini kesannya begitu. Ini karena pengalaman juga dulu mungkin pernah di dunia turisme ya Pak ya, lama ya. Jadi Iya, dengar-dengar baca-baca buku, ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya. Iya. Pernah jadi guide juga di pantai gelandang-landung gitu. Iya. Ya pertama, nah itulah obat yang selama ini saya tunggu-tunggu nih. Siap. Ya kan, ini sudah resepnya sudah dibuat, ya kan, sudah dicek semuanya dan ini sudah kebentuk nih Pak ya, ekosistem ini nih. Nah, saya sedikit melihat ini kan PAD-nya kita ini Pak. Ya cukup Kecil ya. kecil lah ya Pak ya. Memang bagaimana nih Pak untuk merekayasa ini semua investor datang kemudian ya hal-hal lainnya. Iya. Gimana tuh Pak? Saya begitu menjadi bupati, karpet merah buat investasi. Dan itu sudah membuahkan hasil. Kita mencatat rekor tertinggi di Bali sebagai penerima investasi masuk ke satu kabupaten. Kita paling tinggi. Sebalik. Kita ada 3 triliun lebih dalam waktu 1 tahun pemerintahan. Ya, itu dalam bentuk investasi. Ya. Kemudian hari ini semua pembangunan yang inovasi ini tidak ada pakai dana APBD. Enggak pakai ya. Tidak ada. Oke. Saya semua didukung oleh pemerintah provinsi dan pusat. Oke, baru Ya. lobbynya tingkat tinggi nih Pak. Astungkar. Oke. Astungkar. Saya minta Astungkar dipenuhi. Ya. Karena kita matang dalam hal presentasi, tujuan, manfaat untuk rakyat. Ya. Itu. Ya, jadi itu yang mungkin dilihat oleh Pak Menteri presentasi dan saya yang presentasi. Oke. Ya, saya presentasi langsung ke Pak Menteri. Ya. Bahkan besok ini tanggal 22 besok kita akan groundbreaking RMU, Rumah Rice Mill Unit dari bantuan Pak Menteri Erick Thohir melalui CSR Bank Mandiri itu sampai 15 miliar. Besok ini saya masih nunggu nih Pak Menteri ada apa tidak. Tapi karena beliau baru diangkat menjadi ketua PSSI mungkin terlalu sibuk beliau ya. Tapi saya ucapkan terima kasih lah pada beliau. Begitu. Jadi semuanya ini dan hari ini kita juga akan mereplikasi pasar. Kalau daerah lain mungkin mereplikasi pasar dia pinjam duit atau memakai duit APBD-nya sendiri. Kalau kita enggak dikasih duit. Itu bedanya ya. Bedanya ya. Wah ini. Kasih duit kita ya. Tahun ini. Kemudian banyak hal yang ada pembangunan di sini kita juga ada revitalisasi pelabuhan laut perikanan di Pengambangan dengan anggaran hampir 1 triliun juga dari KKP. Oh ya? Ya, Kementerian Perikanan. Begitu. Dan itu akan mendapat positif juga bagi kemajuan Kabupaten Jemberana. Artinya banyak sekali bantuan-bantuan yang dari luar yang dimanfaatkan gitu ya. Dan itu betul-betul Bapak sendiri yang datang untuk mempresentasikan itu ke setiap kementerian dan lain-lain ya. Waduh, luar biasa. Saya terjun langsung, ketemu Bapak Menteri, ya, mempresentasikannya langsung, ya. Dan Astungkar, ya karena saya mungkin dilihatnya, ya semangat gitu ya. Ya Pak Menteri juga semangat sama kita, bahkan hari ini juga kalau kita request juga kita bisa yang lain gitu ya. Cuman kita takutnya kedonoran di SKPD, di eksekusinya kita. Ya.
Tapi kita oke lah segini dulu gitu ya. Iya. Nah, ini kan baru beberapa waktu yang lalu Pak Presiden datang. Siap. Ya kan. Kemudian beliau sempat viral itu nyobain sepatu endek ya. Jembrana gitu loh, dan beliau berkomentar, wah ini bisa jadi anak muda nih saya nih pakai gini nih. Apa tuh Pak perasaannya dan kenapa beliau tiba-tiba bisa nyobain gitu loh Pak? Nah itulah yang disebut dengan tamu ya. Jadi saya merasa sangat luar biasa juga ya. Saya mengalir apa adanya saja sama beliau karena saya tahu persis Bapak Presiden tidak suka dengan hal yang direkayasa, tidak suka dengan hal-hal yang kemewahan begitu ya. Jadi saya masuk ke ruang beliau dengan kepolosan juga, keluhan apa adanya diri saya dan apa yang saya presentasikan sebelum beliau ke rumah tenun ya, bisa diterima ya oleh tim beliau dan nyambung ke beliau. Sejujurnya saya bilang bahwa di rumah tenun itu adalah kan bagian daripada komponen ekonomi mikro yang selalu dibicarakan, selalu dipuja-puja oleh negarawan seluruh dunia pada saat ekonomi terpuruk. Bayangkan, pada resesi 98 Indonesia diselamatkan oleh siapa? UMKM. Ya, perang Teluk begitu juga. Kemudian juga bom Bali 1, bom Bali 2, Bali diselamatkan oleh itu. Kemudian juga COVID terakhir, UMKM juga. Saya dalam hal ini mohon maaf sekali, tidak saja saya menyebutkan seperti itu, tetapi saya lakukan itu membuat rumah tenun menampung seluruh produksi mikro, ya termasuk hasil olahan UMKM yang ada di masyarakat. Saya tampung di situ hari ini, ya. Maka saya mengajak kepada seluruh masyarakat, kalau melewati Jemberana, mampirlah ke rumah tenun. Itu akan menjadi sangat berharga sekali duit Bapak Ibu semua jika berbelanja di rumah tenun, karena yang dihidupi itu bukan pemuda kebudayaan Jemberana. Pemuda Jemberana cuma menyediakan gedung, ya, tenaga, dan yang barang-barang yang dijual itu semua produk UMKM. Gitu ya, kita memuliakan UMKM. Jadi mulia sekali kalau saudara-saudara kita berbelanja hari ini di rumah tenun Jemberana. Ya, tidak menguntungkan Pemda, bukan. Kita cuma fasilitator aja di situ. Gitu ya. Dan itu yang kita terangkan kepada beliau. Dan rohnya ini masuk. Ya kan? Ya. Rohnya ini masuk karena kita menampung karya-karya UMKM ekonomi mikro yang selalu kita junjung tinggi pada saat kita ketemu dengan masalah resesi dunia, ekonomi runtuh, itu kan? Ya. Kan selalu kita bicara begitu. Tetapi apakah kita sudah benar-benar bergerak membantu mereka? Ya. Nah ini pertanyaannya. Ya. Kalau Jemberana hari ini saya rasa sudah. Kita sudah memberikan wadah tempat itu, sentra tenun itu wadahnya. Ya. Ya, rumah tenun itu wadahnya. Untuk menampung semua produknya. Nah itulah narasi itu yang ditangkap oleh beliau, dan Astungkaro beliau juga mencoba sepatu endek. Iya, keren. Dan dipiralkan ya. Itu juga sepatu endek itu bukan sepatu sembarangan Bapak. Ya, Bang Ocan ya. Itu juga hasil limbah sisa-sisa orang membuat kemeja t-shirt itu ya, yang dari endek itu. Apa namanya? Perca ya, perca ya. Itu. Tetapi hari ini karena ordernya sudah melebihi dari 1.000, mencari percaya itu juga susah sekarang. Terpaksa beli kain katanya. Oke. Ya. Jadi perca pun sekarang seharga kain sudah. Perca sekarang apa? Gara-gara Bapak nih berarti nih. Iya. Jadi yang sudah endorse oleh Pak Menteri ya. Pak Presiden, dan barusan juga ada Pak Wakasal juga endorse juga itu ya. Dan saya mencoba pertama yaitu waktu itu. Dan kemudian juga ditangkap oleh publik banyak lumayan. Dan begitu Pak Menteri juga mengendorse juga lumayan juga. Dan hari ini terakhir Pak Presiden, wah udah selesai sudah. Komplit ya. Sudah dari seluruh seluruh negeri ya, sampai yang paling nomor satu sudah nyobain. Ya, nah ini daripada saya merasa bersyukur bahwa tidak gampang untuk satu kabupaten didatangi, dikunjungi oleh seorang presiden. Ya kan?
saya maksud tidak gampang itu adalah pasti tim intelijen beliau bergerak, ya, melihat, melidik bahwa seluruh desa ini aman lah untuk beliau, atau bagaimana secara geografis, secara ekonomi, sosial, gitu. Dan Jembrana salah satu masuk referensi ini yang saya bangga, ya kan? Bahkan dalam kesempatan yang, karena saya langsung meng-host beliau, Bapak Presiden, jadi saya hampir lebih dari 5 kali, 6 kali beliau langsung membilang salut, rasa kagum, kemudian juga rasa bahagianya beliau bisa bertemu dengan penenun, bisa melihat karya-karya penenun, bisa lihat karya-karya UMKM yang ada di Jembrana. Itu yang membuat saya sangat bahagia dan menjadi satu kebanggaan buat saya bahwa Jembrana yang baru berumur 2 tahun yang saya pimpin ini ya sudah bisa dikunjungi oleh Bapak Presiden dan memberikan warna tersendiri di Republik ini, begitu. Iya. Wah, seru ya. Dengan kedatangan Presiden sudah komplit lah ya. Mudah-mudahan nanti sudah kedatangan final gitu ya. Belum, masih lanjut Bapak. Pak, ya selama kepemimpinan tentu ada suka dan duka ya. Siap. Ya, suka dan duka, ada hal-hal yang mungkin Bapak rasakan bersama masyarakat, bersama rakyatnya Bapak di Jembrana gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang paling miris lah buat Bapak selama Bapak menjabat di Jembrana. Saya memang hobi saya kerja ya. Iya. Saya justru kalau saya ada yang miris, justru saya berpikir target saya yang belum saya tidak tercapai. Begitu ya. Saya kadang-kadang nge-WA gadis-gadis saya bisa jam 1 pagi, jam 2 pagi. Begitu saya ingat sesuatu, saya langsung WA. Saya kasih tugas. Ini loh, ini. Begitu. Ya. Karena saya sebagai seorang bupati, saya juga manusia. Ya, tidak semuanya saya mengerti, tidak semuanya saya juga bisa. Saya butuh teamwork yang kuat, ya, di Pemda ini dan masyarakat ini. Kalau kita tidak bersatu, mustahil ini kita bisa ciptakan bersama. Maka penting sekali kita punya kesadaran bahwa seluruh jajaran Pemkab ini adalah bagian daripada pelayan masyarakat. Kita harus kalimat pelayan itu harus ada dalam setiap staf maupun kepala dinas yang ada di Jembrana ini. Begitu ya. Karena saya ngerti betul, Pak. Saya selama 20 tahun mungkin lebih saya sebagai seorang pengusaha sebelum saya jadi bupati. Sukses dari seorang pengusaha itu adalah bisa melayani orang. Hari ini pun juga saya begitu. Kalau saya sukses melayani rakyat saya, ya saya anggap saya sukses. Bukan saya dilayani. Gitu ya. Maka banyak orang bilang kepada saya bahwa kamu kadang-kadang lupa dengan diri kamu sebagai bupati. Ya kan? Karena saya memang tidak ada sekat di masyarakat. Dimanapun saya biasa aja lah. Gitu. Mau saya dihargai, mau saya tidak dihargai, saya welcome, fine saja. Yang penting saya bekerja. Gitu, ya. Saya punya semangat bahwa bagaimana saya memberikan nilai lebih. Begitu saya hadir sebagai bupati ini, Jembrana ini sudah mempunyai satu dasar, satu tatanan untuk maju ke depan, ya, meletakkan dasar-dasar atau konsep-konsep pembangunan. Jadi istilahnya bahwa capaian untuk generasi selanjutnya itu sudah running well ya, ya karena infrastruktur sudah tertata dengan baik. Nah, udah gitu saya butuh teamwork. Saya butuh seluruh jajaran Pemkab, baik dari top maupun down, itu sebagai satu kesatuan yang bisa kita ajak kerjasama. Itu bekerja lebih baik. Dan saya selalu sampaikan kepada beliau-beliau itu adalah kita merupakan teamwork, membangun spirit sama, yaitu memajukan Jembrana menuju Jembrana bahagia.
ya. Dan ini Astungkaro, teman-teman sudah mulai bersatu, punya speed yang tinggi juga, ya, untuk mengikuti langkah dan gerak saya di dalam bagaimana saya bisa bekerja, gitu ya. Karena saya sudah terlalu biasa kerja saya itu speed tinggi, begitu ya. Saya sudah terlalu biasa karena saya sebagai cikal bakal saya kan seorang pengusaha ya, yang memang benar-benar pengusaha dari nol, gitu ya. Jadi saya udah biasa banting tulang, kerja keras, itu udah dunia saya di situ. Dan itu yang hari ini saya ajak teman-teman ke arah sana. Dan itu bermanfaat. Bukan saja bermanfaat untuk Jembrana, untuk bermanfaat juga buat keluarganya dia sendiri. Karena bapak-bapak semua akan terlatih juga semua seperti itu. Dan itu akan bisa menularkan itu kepada anak-anaknya. Semangat bekerja yang serius, semangat bekerja yang mengabdi yang sangat dalam. Gitu. Ya, dalam kesibukan dan begitu speed yang tinggi yang Pak Tambul lakukan, nih mungkin semua tahun pengen tahu gimana nih Pak dengan keluarga, ya kan? Karena otomatis ini kesibukannya lebih-lebih lagi nih. Ya hari ini memang kebetulan saya sudah pas sekali ya. Begitu saya jadi bupati, anak dan seluruh anak saya sudah bekerja juga, ya, dan juga punya penghasilan, ya. Mereka juga sudah mandiri lah semua. Anak saya nomor 1 juga sudah punya pekerjaan. Yang nomor 2 dia mengikuti perusahaan saya. Yang nomor 3 juga perempuan sudah juga bekerja. Dan saya sekarang justru berdua honeymoon terus sama istri. Begitu di sini ya, berdua. Dan merasa kesepian juga, tidak ada anak-anak. Gitu, anak semua di Denpasar atau di? Ya, anak-anak Denpasar semua, begitu. Tetapi urusan seperti itu, kita hari ini kan sudah ada teknologi yang luar biasa, ya. Canggih sekali, bisa kita video call setiap hari. Apa aktivitas anak-anak bisa kita rekam, bisa kita tahu semua. Dan kita saling percaya semua. Ya, saya juga berusaha sekali menjadi orang tua yang terkesan memberikan manfaat buat anak-anak, begitu ya. Dan saya juga ingin anak-anak saya juga setidaknya dia juga menjadi anak yang baik, kan, yang berguna, begitu ya. Dan Astungkaro mereka juga spiritnya sama saya, begitu. Ya, berarti. Dan paling terakhir memang yang tidak bisa kita lupakan ya, kita harus menekuni spiritual ini, jangan sampai dilupakan. Oh iya betul. Sembahyang ini. Iya. Saya kemungkinan ini ngomongin saya pribadi ya, saya pagi dan malam itu wajib saya sembahyang. Mungkin semua juga lakukan begitu. Tapi sembahyang saya malam itu tengah malam, jam 12. Maka saya tidak pernah tidur jam 10. Malam saya selalu tidur jam 1 pagi. Begitu. Jadi bukan karena saya harus menunggu sembahyang jam 12, tidak. Saya kadang-kadang pagi itu sembahyang, membuka jalan, mohon jalan sama beliau biar dibukakan jalan hari ini. Apa yang kita kerjakan berjalan dengan baik, ketemu teman-teman yang baik, kan gitu ya. Jauh dari cobaan, godaan, masalah, begitu. Dan malam hari itu kebiasaan saya itu menutup, mengucapkan rasa terima kasih, wujud syukur dari apa yang kita lalui hari ini. Gitu. Nah itu saya lakukan tengah malam. Dan ini sudah menjadi habit saya, begitu. Dan di samping memang kita sering meditasi yatra, membantu pura-pura juga, tempat-tempat ibadah umat lain juga, begitu ya. Dan ini menyenangkan juga di situ, gitu ya, menyenangkan juga di situ. Konsep saya, kalau saya membangun pura juga banyak juga. Sebelum saya jadi bupati juga saya sudah membangun pura, ya. Karena kalau pura itu dikunjungi oleh banyak orang, ya, yang kita bangun, saya meyakini berapa persen itu kita akan dapat doanya. Oh iya. Gitu ya kan. Iya. Jadi kalau semakin banyak yang mendoakan kita, gitu ya. Nah ini hal-hal yang positif yang selalu kita, cara-cara saya ya, cara-cara saya. Mungkin teman-teman lain juga punya seperti konsep seperti itu, atau bahkan dengan cara yang lain, model-model lah, beda-beda. Nah itu, jadi yang paling penting jangan pernah kita melupakan yang Maha Kuasa, karena semuanya betul apa yang akan ada dan yang akan terjadi memang diatur oleh beliau.
tinggal kita melakoni ya. Kalau baik karma kita mungkin baik. Baik. Ya? Ya. Baik Pak Bupati, ini cukup menginspirasi ya buat kita semua. Bahkan di podcast pertama itu, kalau ke pura itu saya ingat kata Pak Bupati itu harus seperti ketemu pacar. Jadi ya sudah. Ya kalau apalagi bikin pura itu, baru bikin rumah buat pacar itu. Iya, baik Pak Bupati. Ya ini closing statement Pak Bupati. Silahkan Boleh. untuk semeton Tribuners dan kaula muda baik yang sedang menonton atau nanti silahkan Pak. Baik, saya mengajak kepada seluruh anak muda Jembrana ya. Hari ini Pak Bupati punya tagline bahwa Jembrana akan menuju Jembrana Emas tahun 2026. Ada apa di Jembrana Emas itu adalah kesempatan buat anak-anak muda yang hari ini masih menekuni sekolah atau sudah bekerja atau belum bekerja. Ya. Karena di 2026 itu kita canangkan kalau saja indikator salah satunya adalah jalan tol terjadi di tahun 2025, maka di tahun 2026 kita akan sudah kedatangan tamu wisatawan yang ke Jembrana. Dengan dibangunnya tempat yang terbesar di Asia Tenggara yang ada di Pukutatan, dengan dibangunnya juga sirkuit all-in-one, dibangunnya juga sentra tenun, dibangunnya juga TikTok, Tibuk Ledeng Tower Park, dan tempat destinasi lain ekowisata, pohon-pohon, kebun-kebun kakao yang ada, kita akan sejajar dengan kabupaten yang lain. Itu merupakan destinasi wisata yang kita miliki, yang kita banggakan, yang akan kita suguhkan kepada wisatawan dunia. Dan itu merupakan kebanggaan, kejayaan. Di samping juga kita punya jegok, samping juga kita punya atraksi mekepung, yang merupakan salah satu budaya Kabupaten Jembrana yang tidak ada menandingi di kabupaten yang lain. Ya, untuk itulah anak muda Jembrana, persiapkan diri Anda mulai sekarang, belajar yang baik, konsisten. Ya, tahun 2026 adalah masanya kalian di situ. Kalian akan bersaing di situ dengan teman-teman kalian sendiri, bahkan dengan teman-teman kalian di luar Jembrana. Tapi buktikan adalah Jembrana ini milik kalian, kesempatan ini dipergunakan oleh kalian, anak-anak muda. Sukses selalu, salam bahagia. Demikian semeton Tribuners, bincang-bincang inspirasi kami kali ini dengan Bupati Jembrana, yaitu Bapak Inenga Tambel, yang sangat low profile dan sangat kreatif dengan ide-ide beliau. Kita doakan semoga cepat terwujud, yaitu Jembrana Emas dan tol yang menjadi puncak kejayaan ini. Ya, kita tutup dengan Pramasanti. Terima kasih sekali lagi Pak Patih untuk kesempatannya. Om Santi, Santi, Santi. Om. Salam bahagia. Salam bahagia, salam bahagia. Wah. Mai, mulai.